antara yang dikatakan dan yang tidak dikatakan, antara yang dipahami dan yang tidak dimengerti. Di sanalah letak cinta. Khalil Gibran. Kutipan ini menyiratkan bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat dijelaskan melalui bahasa. Ada momen-momen di mana kata-kata kehilangan maknanya, dan perasaan mengambil alih sepenuhnya. Dalam ruang keheningan, hati menemukan caranya sendiri untuk berbicara, tanpa suara, tanpa kata, namun tetap mampu menyentuh jiwa yang lain. Seperti angin yang tak terlihat tapi terasa, begitulah bahasa hati bekerja. Dan saat itulah, kita menyadari bahwa komunikasi sejati seringkali tidak membutuhkan banyak kalimat, cukup kehadiran dan niat yang tulus. Manusia sering mengandalkan bahasa sebagai alat utama komunikasi. Kita belajar berbicara, menulis, menyusun kata-kata seindah mungkin untuk menyampaikan maksud. Tapi dalam banyak peristiwa hidup, kita justru menemukan bahwa kata-kata sering tidak mampu mewakili kedalaman rasa yang sedang kita alami. Saat duka begitu dalam, kata sedih akan terasa hampa. Saat cinta begitu kuat, kalimat "aku cinta kamu" terkadang terdengar biasa saja. Di titik itulah, kita paham bahwa perasaan yang tulus tidak selalu butuh didefinisikan. Hati punya caranya sendiri untuk berbicara, dan kadang, cara itu jauh lebih kuat dibandingkan bahasa yang terdengar di telinga. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana seseorang hanya menatapmu, namun kamu bisa merasakan ketulusan, dukungan, bahkan kasih sayang yang mendalam? Atau mungkin kamu pernah menghibur seseorang yang sedang terluka, tanpa banyak bicara, hanya dengan memeluknya? Dalam momen-momen seperti ini, komunikasi terjadi pada tingkat yang lebih dalam, lebih personal, dan lebih manusiawi. Hati berbicara lewat tatapan, sentuhan, dan keheningan yang tidak menghakimi. Bahasa menjadi sekadar pelengkap, bukan pusat dari percakapan yang sedang berlangsung. Inilah keajaiban komunikasi hati, yang melampaui kata dan menyentuh inti rasa. Ketika kita membuka diri untuk mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga, maka makna yang kita terima menjadi lebih utuh. Kita bisa menangkap kegelisahan seseorang meski ia berkata, "Aku baik-baik saja." Kita bisa merasa bahwa seseorang sedang mencintai kita, meski ia belum pernah mengatakan secara langsung. Karena hati tidak bisa berbohong. Apa yang terasa akan tetap terasa, walau disembunyikan dalam diam. Dan saat kita belajar membaca isyarat hati orang lain, kita menjadi lebih peka, lebih empatik, lebih manusiawi dalam berinteraksi dengan siapapun. Bahasa hati juga memiliki peran penting dalam membangun koneksi antar manusia lintas budaya, negara, bahkan bahasa. Banyak orang yang tidak bisa berbicara dalam bahasa yang sama, tetapi tetap bisa saling memahami karena mereka merasakan ketulusan satu sama lain. Anak kecil bisa tertawa bersama meski tak paham kata-kata temannya. Dua orang asing bisa bekerja sama hanya dengan gerak tubuh dan niat baik. Dunia menjadi lebih dekat ketika yang berbicara adalah hati, bukan hanya lidah. Karena hati memiliki satu bahasa universal, yaitu kejujuran dalam rasa. Video ini mengantar kita pada pemahaman bahwa di balik kata-kata yang kita gunakan setiap hari, ada ruang yang lebih dalam dan lebih bermakna, yaitu komunikasi yang berasal dari hati. Inilah yang akan kita eksplorasi dalam video ini. Bagaimana perasaan dapat melampaui batas bahasa, bagaimana ketulusan mampu menjembatani kekosongan kata-kata, dan bagaimana ketika hati yang berbicara, bahasa menjadi tidak terlalu penting. Kita akan melihat bahwa komunikasi sejati bukan sekadar tentang apa yang diucapkan, tapi tentang apa yang dirasakan dan diresapi bersama. Ketika hati yang berbicara, emosi yang mengalir keluar tidak lagi membutuhkan bantuan susunan kata yang sempurna. Rasa haru, rindu, cinta, kehilangan, semuanya bisa hadir begitu kuat hanya melalui tatapan mata, pelukan hangat, atau bahkan diam yang penuh makna. Dalam situasi seperti ini, ekspresi emosional tidak bergantung pada keindahan diksi, melainkan pada ketulusan yang terpancar. Kita sering menyaksikan seseorang menangis tanpa suara, namun tangisannya itu bisa membuat orang lain ikut merasakan luka yang sama. Inilah bukti bahwa hati memiliki kekuatan untuk menyampaikan emosi lebih dalam dibandingkan kata-kata yang seringkali terbatas. Di banyak momen penting dalam hidup, terutama yang menyentuh batin, kita menyadari bahwa emosi memiliki jalannya sendiri untuk keluar. Entah itu saat seseorang berpisah, mengucap salam terakhir,
atau menyambut kelahiran anak yang telah lama dinanti, semuanya memunculkan luapan emosi yang jauh melampaui kemampuan verbal. Senyuman penuh air mata atau genggaman erat tangan bisa menggambarkan rasa yang tak mampu dijelaskan dengan kalimat. Bahasa lisan seringkali terasa kaku dalam mengungkapkan perasaan yang kompleks, sementara hati dapat menampilkannya dengan kejujuran yang begitu jelas dan menggetarkan. Dalam kondisi seperti ini, kita paham bahwa bahasa hanya menjadi alat bantu, bukan pusat dari komunikasi emosional. Ekspresi emosional yang berasal dari hati juga jauh lebih murni dan tidak mudah dimanipulasi. Saat seseorang berbicara dengan hati, kita bisa merasakan keasliannya, bahkan tanpa penjelasan panjang lebar. Misalnya dalam hubungan antar manusia, seringkali kita bisa membedakan mana perhatian yang tulus dan mana yang hanya formalitas. Ketika hati yang berbicara, maka tindakan kecil seperti memberi waktu, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, atau sekadar hadir saat dibutuhkan, menjadi bentuk komunikasi yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam berbagai aspek kehidupan, komunikasi emosional dari hati jauh lebih dalam dan bermakna dibanding sekadar ucapan manis yang belum tentu benar adanya. Bahasa bisa memisahkan manusia karena ragamnya yang berbeda-beda, tetapi hati mampu menyatukan kita semua dalam satu ruang rasa yang sama. Seseorang bisa datang dari budaya yang jauh berbeda, memiliki aksen yang asing, atau bahkan tidak bisa berbicara sama sekali. Namun jika ia menunjukkan kasih, kepedulian, dan kejujuran, kita tetap bisa merasakannya. Itulah kekuatan hati. Ia menjembatani perbedaan yang tak bisa dijangkau oleh bahasa. Ketika dua orang bertemu dan saling memahami tanpa sepatah kata pun, itu adalah bukti bahwa bahasa bukan satu-satunya alat untuk membangun hubungan. Yang dibutuhkan hanyalah kesamaan rasa, dan hati akan bekerja menyatukannya. Konektivitas universal yang ditawarkan oleh komunikasi hati, membuat manusia mampu berempati satu sama lain dalam situasi-situasi krisis, bencana, atau penderitaan, meski mereka tidak saling mengenal atau memahami bahasa masing-masing. Misalnya, dalam sebuah tragedi kemanusiaan, relawan dari berbagai negara bisa datang dan merangkul korban hanya dengan pelukan dan senyuman yang tulus. Tidak ada kata yang terucap, namun perasaan aman dan dihargai tetap tersampaikan. Hal seperti ini tak bisa dijelaskan oleh teori linguistik, melainkan oleh kesamaan emosi yang muncul dari hati. Dalam keheningan, manusia bisa tetap terhubung, dan itu membuktikan bahwa hati memang berbicara dalam bahasa yang dipahami oleh siapapun, dan dimanapun. Kita juga bisa melihat konektivitas universal ini dalam seni, musik, atau gerakan-gerakan sosial yang menyentuh banyak hati meski berasal dari latar belakang berbeda. Sebuah lagu yang mengandung perasaan mendalam bisa membuat pendengarnya meneteskan air mata, meski liriknya tidak dimengerti. Sebuah lukisan bisa membangkitkan rasa damai atau duka, walau tidak ada satu kata pun di dalamnya. Hal ini terjadi karena hati merespons lebih dulu sebelum logika bekerja. Ketika pesan sampai ke hati, bahasa menjadi tidak penting lagi. Itulah mengapa, dalam komunikasi yang benar-benar mendalam dan murni, yang terhubung adalah rasa, dan itu bersifat universal. Ketika hati berbicara, komunikasi tidak lagi memerlukan kalimat yang panjang atau susunan kata yang indah. Terkadang, satu gestur kecil seperti menepuk punggung, menatap dengan lembut, atau sekadar dia menemani, sudah cukup untuk menyampaikan ribuan makna. Kesederhanaan ini lahir dari ketulusan. Ia tidak mengandalkan rumitnya struktur bahasa atau perbendaharaan kata, melainkan niat dan perhatian yang murni dari dalam diri. Dalam hubungan antar manusia, bentuk komunikasi yang paling tulus justru sering datang dari tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan dengan sepenuh hati, bukan dari janji atau kata-kata manis yang seringkali hanya sekadar formalitas. Kesederhanaan dalam komunikasi yang dilandasi hati, membuat hubungan menjadi lebih jujur dan bersih dari manipulasi. Karena saat kata-kata tidak lagi menjadi pusat perhatian, maka keikhlasan menjadi lebih mudah terlihat. Kita tidak perlu mencari kata yang tepat untuk menunjukkan empati, cukup dengan hadir dan bersedia mendengarkan dengan sepenuh jiwa. Dalam momen-momen seperti itu, kita merasakan betapa kuatnya kekuatan nonverbal yang datang dari hati, yang mampu menenangkan, menguatkan, bahkan menyembuhkan. Hal ini menjadi pengingat bahwa kadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang harus dikatakan, padahal yang paling dibutuhkan orang lain adalah kehadiran kita secara utuh. Dalam banyak hubungan, baik persahabatan, keluarga,
maupun cinta, kesederhanaan justru menjadi pondasi paling kuat. Hubungan yang dalam sering tidak dibangun dari kata-kata rumit, tapi dari perhatian kecil yang konsisten dan tulus. Seperti mengingat hal-hal sederhana yang disukai seseorang, atau menunjukkan dukungan di saat-saat sulit tanpa diminta. Semua itu berasal dari komunikasi hati yang tidak ribet dan tidak mengharapkan imbalan. Inilah alasan mengapa komunikasi yang bersumber dari hati justru terasa lebih ringan, tetapi sangat bermakna. Karena semakin sedikit yang dikatakan, semakin dalam rasa yang bisa dirasakan oleh orang yang menerimanya. Salah satu kekuatan terbesar dari hati adalah kemampuannya untuk berbicara jujur, bahkan ketika mulut tidak mampu mengucapkan apapun. Kata-kata bisa dipoles, bisa ditata sedemikian rupa untuk menyembunyikan maksud sebenarnya. Namun hati tidak bisa. Ia selalu memancarkan kebenaran, baik melalui ekspresi wajah, nada suara, atau bahasa tubuh yang tak disadari. Dalam komunikasi yang berlandaskan hati, tidak ada kepura-puraan. Kita bisa merasakan ketika seseorang benar-benar peduli, atau hanya berpura-pura peduli. Dan itulah yang membuat komunikasi hati jauh lebih kuat, karena ia tidak memerlukan bukti melalui kata, cukup dengan kehadiran yang tulus. Kejujuran yang berasal dari hati juga memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih sehat dan tahan lama. Dalam interaksi sosial, banyak orang merasa tertekan untuk selalu berkata, "Aku baik-baik saja," padahal di dalam hati mereka merasa sebaliknya. Namun ketika seseorang cukup berani untuk membiarkan hatinya bicara, maka yang lahir adalah komunikasi yang menyembuhkan. Kita tidak lagi merasa harus menyembunyikan bagian dari diri kita hanya demi kenyamanan orang lain. Hati mengajarkan kita bahwa menjadi jujur, meski tanpa kata-kata, adalah bentuk cinta terbesar terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain itu, hati yang berbicara jujur mampu menciptakan ruang aman bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Keberanian seseorang untuk jujur dalam ekspresi perasaan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk membuka diri. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan dibangun bukan dari janji atau penjelasan panjang, tetapi dari perasaan bahwa kita sedang bersama seseorang yang benar-benar hadir dan benar-benar memahami. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan basa-basi dan kepalsuan, komunikasi yang dilandasi oleh kejujuran hati menjadi sangat berharga. Ia membawa kita kembali pada esensi dari hubungan manusia, saling mengerti dan saling menerima, tanpa harus selalu menjelaskan semuanya dengan kata. Bahasa sebagai alat komunikasi tentu memiliki kelebihannya, tetapi juga menyimpan banyak keterbatasan. Ada kalanya perasaan yang begitu dalam tidak mampu didefinisikan dalam satu kata pun, dan tidak ada istilah yang benar-benar pas untuk menggambarkannya. Kita mungkin pernah merasa sangat kehilangan, sangat mencintai, atau sangat bersyukur, tetapi tak satupun kata dalam kamus bisa cukup mewakili apa yang sebenarnya dirasakan. Dalam kondisi seperti itu, hati mengambil alih. Ia menyampaikan rasa melalui getaran emosi, melalui air mata, senyuman, atau bahkan diam yang syarat makna. Inilah bukti bahwa hati mampu mengisi celah kosong yang tidak bisa dicapai oleh bahasa, sekaligus menjembatani segala keterbatasan yang dimiliki oleh kata-kata. Seringkali, saat kita benar-benar terhubung dengan seseorang secara emosional, kita tak perlu bicara terlalu banyak. Satu pelukan bisa menjelaskan segalanya. Satu genggaman tangan bisa menguatkan hati yang rapuh, dan satu tatapan bisa memunculkan harapan baru. Semua bentuk komunikasi ini terjadi tanpa satu kata pun yang diucapkan. Ini menunjukkan bahwa dalam relasi antar manusia, bahasa bukanlah satu-satunya medium untuk menyampaikan isi hati. Hati yang jujur dan tulus memiliki bahasa sendiri yang jauh lebih dalam, lebih otentik, dan lebih menyentuh. Maka, ketika bahasa tidak lagi mampu mewakili, biarkan hati yang mengambil peran dan menyampaikan yang tak terkatakan. Mengatasi batasan bahasa juga berarti memahami bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan bicara atau menulis dengan baik. Ada yang terbatas oleh usia, kondisi fisik, atau latar belakang pendidikan. Namun bukan berarti mereka tidak bisa berkomunikasi atau menyampaikan kasih sayang dan empati. Seorang anak kecil yang belum bisa bicara pun bisa menunjukkan cinta kepada ibunya. Seorang lansia yang kehilangan kemampuan berbicara bisa tetap menunjukkan rasa hangat melalui senyuman atau sentuhan lembut. Ketika kita memberi ruang bagi hati untuk berbicara, kita membuka jalan bagi semua orang, dari berbagai latar belakang dan kondisi, untuk tetap terhubung, dimengerti,
dan dihargai tanpa harus bergantung pada struktur bahasa formal. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah adalah salah satu manifestasi paling nyata dari komunikasi hati. Tatapan mata yang lembut, senyuman kecil, gerakan tangan yang mendukung. Semua itu adalah sinyal emosional yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Seseorang bisa mengatakan bahwa ia baik-baik saja, namun dari cara ia menunduk, menggigit bibir, atau memalingkan wajah, kita bisa menangkap bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Bahasa tubuh tidak bisa berbohong. Ia adalah cerminan langsung dari hati dan perasaan terdalam. Dalam banyak kasus, kita memahami orang lain bukan dari apa yang mereka katakan, tetapi dari bagaimana mereka hadir secara fisik dan emosional dalam situasi tertentu. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah menjadi sangat penting ketika komunikasi verbal sulit dilakukan, seperti dalam situasi antar budaya, antar usia, atau dalam kondisi medis tertentu. Misalnya, seorang bayi yang belum bisa bicara akan menunjukkan rasa lapar, marah, atau nyaman melalui ekspresi dan tangisannya. Demikian juga dengan pasien yang tidak bisa berbicara, namun tetap bisa berkomunikasi lewat gerakan mata atau sentuhan tangan. Dalam konteks ini, peran hati menjadi sangat vital, karena ia membantu kita menerjemahkan pesan-pesan nonverbal tersebut dengan empati dan pengertian. Kita belajar untuk tidak hanya melihat, tapi juga merasakan dan membaca emosi dari hal-hal yang tak terdengar. Lebih dari itu, ketika hati yang memimpin komunikasi, kita menjadi lebih peka terhadap sinyal-sinyal kecil dari orang lain. Kita tidak hanya mendengarkan kata-kata mereka, tetapi juga memperhatikan intonasi suara, jeda bicara, dan gerak tubuh yang menyertainya. Sensitivitas semacam ini hanya bisa muncul ketika kita hadir sepenuhnya dengan hati, bukan sekadar hadir secara fisik. Dengan begitu, kita bisa memahami orang lain secara lebih utuh dan membangun hubungan yang lebih dalam. Karena sejatinya, bahasa tubuh dan ekspresi wajah bukan sekadar reaksi spontan, melainkan saluran alami hati untuk berbicara, tanpa perlu izin dari kata-kata. Dengan menelusuri bagaimana hati dapat berbicara melebihi kata, kita menyadari bahwa bahasa bukanlah satu-satunya jalan untuk menyampaikan makna. Dalam banyak momen kehidupan, justru yang tidak terucap seringkali terasa lebih dalam dan lebih jujur. Kata-kata bisa ditata untuk menyenangkan, disusun untuk meyakinkan, bahkan dimanipulasi untuk menutupi. Namun hati selalu jujur, selalu menunjukkan yang sebenarnya. Ketika kita benar-benar merasakan sesuatu, ekspresi dan sikap kita akan mencerminkan isi hati itu, meskipun mulut tetap diam. Komunikasi sejati terjadi ketika dua hati saling bertemu dan terhubung, tidak peduli apakah mereka berasal dari budaya yang berbeda, atau tidak saling memahami bahasa satu sama lain. Bahasa hati bersifat universal, mampu menjembatani kesenjangan yang tidak bisa dijangkau oleh kata-kata. Ia bisa muncul dalam bentuk sentuhan lembut, tatapan tulus, atau sekadar kehadiran dalam diam. Dalam keheningan pun hati bisa menyampaikan pesan yang sangat kuat, pesan tentang kasih dan kerinduan. Kesederhanaan menjadi kekuatan tersendiri dalam komunikasi yang berasal dari hati. Kita tidak perlu menjadi orator ulung atau penulis hebat untuk bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Cukup dengan hadir secara utuh dan tulus, mendengarkan dengan empati, serta memberi tanpa pamrih, hati kita sudah berbicara lebih dari cukup. Kesederhanaan ini membuat relasi menjadi ringan, bebas dari kepalsuan dan beban kata-kata yang seringkali terlalu dibuat-buat. Kejujuran yang keluar dari hati juga membawa ketenangan dan keamanan dalam hubungan. Ia membangun rasa percaya yang tidak mudah goyah, karena komunikasi yang dilandasi oleh hati bersumber dari ketulusan. Kita tidak lagi merasa perlu menyembunyikan perasaan atau berpura-pura menjadi orang lain. Sebaliknya, kita diundang untuk menjadi versi paling jujur dari diri kita sendiri. Dan dalam ruang kejujuran itulah, hubungan tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih manusiawi. Dalam banyak hal, hati lebih mampu menyampaikan makna dibanding bahasa. Maka, mari kita belajar untuk tidak hanya mendengar dengan telinga, tapi juga dengan hati. Belajarlah membaca yang tak terlihat, menangkap yang tak terucap, dan meresapi yang hanya bisa dirasakan. Karena di sanalah, kita akan menemukan bentuk komunikasi yang paling tulus, paling jujur, dan paling menghubungkan kita satu sama lain sebagai manusia.